Jalani sidang lanjutan proses perceraian Taki Malik dan Salma Vina, perang urat syaraf kembali terjadi di antara Sunan Kalijaga dan Ilal Ferhat. Hadir mendampingi putrinya di ruang sidang, sedangkan Ilal Ferhat hadir sebagai pengacara Taki Malik. Sunan tiba-tiba naik darah saat pihak Ilal disinyalir mengambil foto Salma Vina tanpa izin dari majelis hakim dan izin dari Salma Vina. Seperti apa suasana panas ketika Sunan marah besar karena foto anaknya diambil tanpa izin. Nomor antrian 20 silakan loket 1. Loket 1. Enggak, kita pastikan dulu dihapus fotonya. Kalau dia kan ya. Pidana, ampun gua hantar bicara. Salma, mana kameranya? Ada foto-foto anak saya, apa urusannya? Mau ngerjain anak saya? Udah nggak pakai izin main foto-foto aja. Enggak, kalian kan nggak tahu rasanya jadi saya gitu loh, ya Pak ya. Udah. Ya, menyangkut putri saya, darah daging saya, jangan. Keberatan, ya, atas apa yang mereka lakukan. Adapun setelah kami keberatan, ya, lalu salah satu majelis juga menyatakan ya tidak boleh, harusnya izin dulu kan gitu. Keberatan karena foto putrinya diambil tanpa izin, Sunan Kalijaga menuding foto putrinya diambil diam-diam dengan motivasi yang tidak baik. Pada saat itu juga Sunan pun langsung meminta pihak Ilal menghapus foto putrinya. Lalu seperti apa penjelasan dari pihak Ilal yang mengaku bahwa aksi pemotretan itu tidak dilakukan diam-diam, melainkan seizin dari salah satu majelis hakim. Lalu saya berinisiatif mendatangi orang yang mengambil foto. Dalam hal ini saudara Salman. Ya, saya tanya, untuk apa mengambil foto dengan objek putri saya? Dalam hal ini juga sebagai klien kami, untuk apa? Kita ini sedang berseteru loh. Ya, untuk apa kepentingannya? Apakah untuk santet? Apakah untuk mencelakakan? Loh, enggak, ini kita ngomong fair. Kita sedang berseberangan dan sedang ada masalah gitu. Pas itu udah mau izin dan dapat izin dari majelis hakim yang sebelah kanan untuk dokumentasi supaya ada foto untuk dokumentasi kantor kita. Tapi ketegangan terjadilah situ. Jadi rekan kami Salman dituduh telah ambil foto untuk mau disebarkan diam-diam. Cuman ingin memoto untuk tujuan dokumentasi dan tidak bermaksud memoto Salmanya, memoto dokumen yang di depan surat kuasa. Untuk kepentingan apa? Karena kalau bicara dokumentasi itu harus seizin majelis dan harus seizin dari orang yang menjadi objek. Lalu seperti apa reaksi Sunan ketika pihak Ilal menuding bahwa reaksi Sunan yang marah-marah di pengadilan berlebihan dan tidak pantas lantaran kredibilitasnya sebagai seorang pengacara terkenal. Tidak layak sekali seorang pengacara, profesi terhormat, melakukan tindakan seperti itu, ngamuk di depan media. Siapapun di Republik ini orangnya ketika tidak berkenan diambil fotonya mempunyai hak meminta untuk seseorang yang mengambil foto untuk menghapus fotonya dari kamera atau dari handphonenya. Nah itu tadi yang saya lakukan. Yang udah punya anak mungkin pasti ngerasain gimana sih kalau anak kita dicolek sama orang sedikit aja pasti marah, dan itu wajar. Meninggalkan perseteruan kedua pengacara yang tak pernah selesai, inilah heboh pengakuan Alisa Spikak, putri sambung Ustadz Dery Sulaiman pasca ditemukan di Jimbaran, Bali. Menghilang selama 3 minggu, Alisa yang masih berusia 18 tahun akhirnya buka suara. Lalu benarkah selama menghilang dan tinggal di Bali, Alisa yang mengaku kabur lantaran dikekang di rumah justru masuk ke dalam jeratan pihak lain? Benarkah Alisa dihasut untuk tinggal di Bali bersama pihak yang memiliki banyak hutang kepada almarhum sang ayah? Orang-orang bule ini siapa? Teman papanya. Dan ternyata memang ada orang yang mempengaruhi dia untuk tetap tinggal di Bali, itu menjauhi kami. Dan ini ada hubungannya dengan almarhum ayahnya Alisa. Aku sudah tahu, apa yang mereka lakukan ke Alisa itu, aku sudah tahu. Bahkan muncullah satu nama, inisial Mr. R,
orang Belanda. Dia datang membawa surat wasiat juga. Dia bilang saya yang ditunjuk untuk mengurus harta. Nah, ternyata selama di Bali kemarin Alisa jumpa dengan orang itu. Ternyata si Fulan ini, orang yang bersangkutan ini punya hutang banyak banget sama almarhum. Dan kami punya nota hutangnya dia. Hampir sebulan tinggal di Bali bersama orang asing yang mengaku sebagai sahabat dari sang ayah, Alisa Spikak dipaksa untuk menandatangani surat yang tak diketahuinya. Benarkah hal itu terkait warisan ataukah soal penghapusan hutang yang konon besar nilainya? Tadinya saya tanya-tanya, dia bilang nggak pernah ketemu teman-teman, cuma satu orang aja. Habis itu aku tanya terus. Ternyata dia mereka aja meeting, terus ada surat yang harus dia tanda tangan. Dia kamu baca juga. Alisa ayahnya kan nama orang Jerman, nama Jens Spikak. Almarhum dia udah meninggal. Nah, bahkan muncullah satu nama, inisial Mr. R, orang Belanda. Dia datang membawa surat wasiat juga. Dia bilang saya yang ditunjuk untuk mengurus harta. Nah, ternyata selama di Bali kemarin Alisa jumpa dengan orang itu. Lalu benarkah Dery siap mempolisikan pihak yang telah menampung Alisa di Bali dan diduga telah memberikan hasutan kepada putrinya? Alisa ini ada motif tersembunyi dan kami sedang laporkan ini. Dan sebetulnya sudah 1 tahun lalu pernah saya laporkan, tapi mentah lagi laporannya dari kepolisian, tapi sekarang akan diurus oleh teman-teman yang kemarin. Ya, ini haknya anak-anak itu harus diperjuangkan. Terus yang dipercaya sama Abi. Harapan saya semoga semua anak-anak remaja di Indonesia sayang sama orang tuanya, hormati orang tuanya, cintai orang tuanya. Kita memuliakan ibu, bagaimana dia memperjuangkan, mempertaruhkan nyawa melahirkan kita, menyusui kita, menyapi sampai kita besar. Terbang ke Yogyakarta, aktor Andi Arsyil takjub saat berkunjung ke Masjid Gede Kauman yang sudah berusia 3 abad dan mimbarnya pun dilapisi oleh emas. Uniknya, masjid ini digunakan sholat oleh para raja Yogyakarta. Bukan hanya Andi Arsyil, ada juga Alwi Assegaf yang disebut-sebut sebagai dai cilik ketika berkunjung ke sebuah masjid yang sudah berusia 150 tahun di kawasan Cikini, Jakarta yang terbuat dari gula merah karena memang belum ada semen. Wah, seperti apa ya pengalaman religi dari kedua artis ini? Simak liputannya di Intens setelah yang satu ini.